Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini, di detik ini, video ini muncul di berandamu, maka yakinlah sepenuh hati, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Sebuah sentuhan halus dari langit yang datang tepat ketika hatimu sedang lelah, ketika jiwamu sedang bertanya, ketika batinmu sedang mencoba bertahan di tengah dunia yang terasa semakin sunyi. Maka bersyukurlah. Karena tidak semua orang dipilih untuk sampai pada titik ini, tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk mendengar pesan yang akan menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Setidaknya, sebelum melangkah lebih jauh, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, sholawat itu akan menjadi bukti kecintaan kita semua, menjadi saksi bahwa di tengah dunia yang semakin bising, hati kita masih rindu kepada Rasulullah. Dan silakan pula menuliskan doa, harapan, serta hajat terdalam yang selama ini hanya mampu kau simpan dalam sujud dan air mata. Insya Allah, kita akan mengaminkannya bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang tulus, yang lahir dari hati yang lelah namun masih berharap. Saudaraku, mungkin selama ini kau sering merasa aneh dengan hidupmu sendiri. Merasa berbeda, merasa tidak benar-benar dimengerti, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat sekalipun. Ada rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan, ada lelah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kau tersenyum di hadapan banyak orang, tapi di dalam dadamu ada luka yang terus berdetak pelan. Kau kuat di mata mereka, namun hanya Allah yang tahu betapa seringnya hatimu menangis dalam diam. Dan anehnya, di tengah semua itu, banyak orang datang, banyak yang tertarik, banyak yang merasa nyaman dengan kehadiranmu. Mereka mendekat, mereka memperhatikan, mereka menyimpan rasa. Namun di saat yang sama, mereka juga menjaga jarak, ragu, dan penuh ketakutan. Ada orang-orang yang takut kehilanganmu, padahal mereka belum pernah benar-benar memilikimu. Mereka belum pernah menggenggam tanganmu secara sah, belum pernah berjalan seiring dalam ikatan yang jelas, belum pernah benar-benar hadir untukmu sepenuhnya. Namun rasa takut itu nyata. Takut jika suatu hari kamu pergi, takut jika cahaya dalam dirimu meredup dari hidup mereka, takut jika kehadiranmu hanya menjadi kenangan yang tak sempat mereka jaga. Mereka merasakan sesuatu dari dirimu yang bahkan mereka sendiri tak mampu menjelaskannya. Sebuah ketenangan, sebuah kedalaman, sebuah energi jiwa yang langka. Jiwa seperti ini seringkali dipilih untuk berjalan sendiri lebih lama. Bukan karena tidak layak dicintai, tetapi karena Allah sedang menjaganya. Dijauhkan dari hubungan yang setengah-setengah, dari hati yang ragu, dari jiwa yang belum siap bertanggung jawab. Kau mungkin pernah disalahpahami, dianggap dingin, dianggap sulit didekati, dianggap terlalu dalam atau terlalu rumit. Padahal yang sebenarnya terjadi, hatimu terlalu jujur untuk dipermainkan, jiwamu terlalu berharga untuk diserahkan pada orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketahuilah, rasa takut kehilangan yang mereka rasakan itu bukan tentang posesif, bukan pula tentang ego. Itu adalah tanda bahwa mereka merasakan nilai dirimu bahkan sebelum mereka benar-benar memilikinya. Jiwa mengenali jiwa. Hati mengenali cahaya. Namun tidak semua orang memiliki keberanian untuk menjaga cahaya itu. Banyak yang hanya mampu mengagumi dari jauh, mencintai dalam diam, dan takut tanpa pernah melangkah. Dan jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh dengan ujian batin, dengan rasa sepi yang panjang, dengan pertanyaan-pertanyaan tentang takdir, maka yakinlah, Allah tidak sedang menyiksamu. Allah sedang membentukmu. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam panjang yang kau lewati dengan doa, setiap sabar yang kau paksa lahir dari dada yang sesak, semuanya sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar dimengerti oleh manusia. Allah sedang mengajarkanmu bahwa sandaran paling kuat bukanlah manusia, melainkan Dia yang Maha mengetahui isi hati. Wahai engkau yang sedang menonton, semoga Allah melapangkan dadamu. Semoga Allah menguatkan langkahmu. Semoga Allah menggantikan setiap lelahmu dengan pahala, setiap sabarmu dengan kemuliaan, dan setiap air matamu dengan kebahagiaan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Jika saat ini hatimu sedang patah, semoga Allah yang menyembuhkannya. Jika jiwamu sedang letih, semoga Allah yang menenangkannya. Dan jika kamu merasa sendirian, semoga kamu sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan sedetik pun. Saudaraku, apa yang akan kita bahas setelah ini bukanlah untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, bukan pula untuk menumbuhkan kesombongan dalam diri. Ini adalah bahan renungan, bahan muhasabah, agar kita semakin mengenal diri, semakin dekat kepada Allah, dan semakin bijak dalam memaknai setiap rasa yang hadir dalam hidup.
Karena tidak semua rasa harus dikejar, dan tidak semua ketakutan orang lain adalah tanggung jawab kita. Maka, setelah pembuka ini, mari kita masuk perlahan. Mari kita bahas satu persatu, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, 6 makna mendalam tentang mengapa ada orang-orang yang takut kehilanganmu, padahal mereka belum pernah benar-benar memilikimu. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya kecil di jalan hatimu, dan menjadi pengingat bahwa nilai dirimu jauh lebih besar daripada sekadar diinginkan, tetapi tidak diperjuangkan. 1. Mereka merasakan cahaya jiwamu sebelum sempat menyentuhnya. Ada jenis kehadiran yang tidak perlu banyak kata untuk bisa dirasakan. Jiwa seperti ini memancarkan ketenangan yang sunyi, tidak mencolok, tidak memaksa, namun diam-diam menyentuh ruang terdalam hati orang lain. Banyak yang merasakannya tanpa tahu dari mana asalnya. Saat berada di dekatmu, mereka merasa lebih tenang, lebih jujur dengan dirinya sendiri, seolah-olah beban hidup sedikit terangkat. Namun justru karena mereka merasakan cahaya itu lebih dulu, rasa takut kehilangan pun muncul. Mereka belum pernah benar-benar memilikimu, belum pernah berada dalam ikatan yang jelas, tetapi batin mereka sudah lebih dulu terikat. Dan keterikatan batin tanpa kesiapan tanggung jawab sering berubah menjadi ketakutan. Mereka takut jika cahaya itu pergi, karena tanpa sadar mereka telah menggantungkan ketenangan pada kehadiranmu, bukan pada keberanian mereka sendiri untuk berjuang. 2. Kedalaman jiwamu membuat mereka merasa tidak cukup pantas. Tidak semua orang siap berhadapan dengan jiwa yang dalam. Kedalaman bukan tentang kecerdasan semata, melainkan tentang kejujuran pada diri sendiri, tentang keberanian menghadapi luka, tentang kesadaran bahwa hidup bukan hanya soal memiliki, tetapi juga menjaga. Ketika seseorang melihatmu, mendengarmu, atau merasakan caramu memandang hidup, mereka seperti bercermin. Disitulah rasa takut mulai tumbuh. Mereka takut kehilanganmu karena di saat yang sama mereka takut tidak cukup baik untukmu. Takut tidak mampu menyamai kedalamanmu, takut tidak sanggup menjaga kejujuranmu, takut jika suatu hari kamu menyadari bahwa mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka ketakutan itu hadir bahkan sebelum mereka berani melangkah. 3. Mereka merasakan nilaimu lebih cepat daripada keberanian mereka. Ada orang yang mampu mengenali nilai, namun tidak mampu memperjuangkannya. Mereka tahu kamu berharga, mereka tahu kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa digantikan, namun keberanian mereka tertinggal jauh di belakang kesadaran itu. Jiwa seperti ini seringkali membuat orang lain sadar bahwa kehilanganmu akan menjadi penyesalan besar. Maka sebelum benar-benar memiliki, mereka sudah dihantui ketakutan. Takut jika kamu pergi lebih dulu, takut jika kamu dipilih oleh seseorang yang lebih siap, lebih berani, lebih tulus. Ketakutan ini bukan karena cinta yang matang, tetapi karena kesadaran yang tidak diiringi tindakan. Mereka ingin memilikimu, namun tidak siap membayar harga dari tanggung jawab. 4. Kehadiranmu membangunkan luka lama yang belum sembuh. Jiwa yang lembut dan tulus seringkali menyentuh luka-luka lama orang lain. Bukan karena kamu berniat membuka luka itu, tetapi karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada rasa aman yang dulu pernah hilang. Saat mereka merasa nyaman denganmu, kenangan lama muncul, luka yang belum sembuh kembali berdenyut. Disitulah rasa takut kehilangan tumbuh. Mereka takut kehilanganmu karena kehadiranmu telah menjadi semacam obat sementara bagi luka mereka. Namun karena luka itu belum benar-benar sembuh, mereka tidak berani mendekat sepenuhnya. Mereka takut terluka lagi, takut gagal lagi, takut mengulang rasa sakit yang sama. Maka mereka memilih berada di ambang, dekat namun tidak berani masuk. 5. Jiwamu terlalu tenang untuk dunia yang penuh kegaduhan. Di dunia yang serba cepat, penuh tuntutan, dan dipenuhi hubungan yang dangkal, ketenangan menjadi sesuatu yang langka. Jiwa sepertimu membawa ketenangan yang tidak dibuat-buat. Kamu tidak tergesa-gesa, tidak memaksa, tidak haus validasi. Bagi sebagian orang, ketenangan ini terasa menenangkan, namun bagi yang lain justru menakutkan. Mereka takut kehilanganmu karena kamu berbeda dari kebanyakan. Kamu tidak mudah terikat, tidak mudah terpengaruh, dan tidak mudah dimiliki. Ketakutan mereka lahir dari kesadaran bahwa jika mereka lengah, jika mereka tidak segera berubah, kamu bisa berjalan pergi dengan tenang tanpa menoleh ke belakang. 6. Takdir terasa dekat, tetapi kesiapan belum tumbuh. Ada pertemuan yang terasa seperti isyarat, seperti pesan halus dari Allah bahwa sesuatu yang penting sedang lewat dalam hidup. Namun tidak semua orang siap menjawab isyarat itu. Mereka merasakan kedekatan batin, merasakan seolah-olah kamu hadir membawa pelajaran besar dalam hidup mereka. Namun kesiapan jiwa tidak bisa dipaksakan. Maka yang tersisa hanyalah rasa takut kehilangan, tanpa keberanian untuk memiliki. Mereka berdiri di antara harapan dan ketakutan,
antara keinginan dan keraguan. Dan disitulah jiwa terpilih sering dibiarkan berjalan sendiri, bukan karena tidak dicintai, tetapi karena tidak semua orang siap menjaga apa yang begitu berharga. Semoga setiap penjelasan ini menjadi bahan renungan, bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk memahami bahwa jika banyak yang takut kehilanganmu tanpa pernah benar-benar memilikimu, itu bukan karena kamu kurang, melainkan karena jiwamu terlalu bernilai untuk dimiliki oleh hati yang belum siap. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa rasa takut kehilangan yang dirasakan banyak orang sebelum benar-benar memiliki bukanlah kebetulan. Itu adalah reaksi batin ketika sebuah jiwa bertemu dengan kedalaman, ketenangan, dan nilai yang jarang. Jiwa terpilih seringkali membuat orang lain sadar akan apa yang berharga, namun pada saat yang sama menyingkap ketidaksiapan mereka sendiri. Maka ketakutan itu bukan tentang kehilangan sosok, melainkan tentang kehilangan kesempatan, kehilangan cahaya, dan kehilangan sesuatu yang tak mudah ditemukan kembali. Ini bukan tanda kesombongan, melainkan isyarat agar kita semakin berserah kepada Allah dan menjaga hati dengan bijaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hatimu terasa tersentuh oleh pembahasan ini, semoga itu menjadi pengingat bahwa dirimu tidak sedang tersesat. Kamu sedang ditempa. Tetaplah rendah hati, tetaplah jujur pada diri sendiri, dan jangan lelah mendekat kepada Allah. Serahkan segala urusan hatimu kepadanya, karena hanya Dia yang paling tahu kepada siapa jiwa ini pantas disandingkan dan kapan waktunya dipertemukan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan hati untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata menjadi cahaya, setiap renungan menjadi penguat, dan setiap doa yang kau panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus bersama kami di channel Cahaya Jiwa Terpilih, agar kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.